Shalom, selamat pagi. Kita akan merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Saya akan bacakan bagian firman Tuhan dari surat 1 Petrus pasal 2 ayat yang kedua. 1 Petrus pasal 2 ayat yang kedua. Saya bacakan. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Saudara, saya membaca sebuah artikel. Ada satu jenis pohon bambu yang dalam masa 0 sampai 5 tahun terlihat pohon ini tidak ada pertumbuhan apa-apa. Mungkin bertumbuh tapi tidak bertumbuh dengan berarti. Bahkan ada yang pernah menganggapnya pohon ini sudah mati. Dan apa yang terjadi? Setelah di atas 5 tahun memasuki tahun ke-6, pohon bambu ini bertumbuh dengan cepat sekali. Dan ternyata setelah diteliti, selama 0 sampai 5 tahun itu, pohon bambu ini memang tidak terlihat bertumbuh ke atas, tetapi dia terus bertumbuh, menancapkan akar-akarnya ke dalam. Jadi bertumbuhnya ke dalam tidak kelihatan, tetapi dia membangun kekuatan di dalam dari akarnya, sehingga di tahun ke-6 dia bertumbuh dengan sangat pesat. Dan walaupun pohon ini ditebang bagian atasnya, dipangkas bagian atasnya, dia tetap akan dengan cepat muncul tunas-tunas baru karena akarnya sudah kuat di dalam. Nah, saudara, pertumbuhan iman kita juga seperti itu. Seharusnya terlihat, walaupun belum terlihat, tetapi dia bertumbuh dengan kuat dari dalam. Pertumbuhan iman itu bukan hanya terlihat karena kita ada di dalam pelayanan di gereja, walaupun itu menjadi salah satu indikator. Ketika kita bertumbuh di dalam iman kita, kita punya kerinduan untuk melayani Tuhan yang terlihat di gereja atau mungkin di luar gereja. Tetapi pertumbuhan iman itu terutama harus tumbuh dulu di dalam hati dan pikiran kita. Walaupun tidak terlihat, tapi letak kekuatannya ada di situ. Saudara, seperti pohon bambu tadi, mungkin perjalanan kekristenan kita belum terlihat menonjol, tetapi iman kita terus bertumbuh di dalam semakin kuat, sehingga walaupun belum terlihat menonjol di dalam pelayanan, tetapi kita terus bertumbuh di dalam iman kita lewat pengenalan kita akan firman Tuhan. Karena saudara, siapapun kita mau pelayan mimbar, kita mau orang yang melayani dengan sangat aktif, kita semua akan dihantam oleh badai kehidupan yang sama. Semua akan masuk dalam ujian dan pencobaan, tidak peduli siapapun dia, tidak peduli pelayanan seaktif apapun. Semua akan dihantam dengan ujian dan pencobaan yang sama. Dan kalau kita terus bertumbuh dalam pengenalan kita akan Tuhan, terus bertumbuh dalam pengenalan kita akan firman Tuhan, kita tekun membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, maka iman kita itu akan berakar kuat ke dalam. Sehingga saat iman kita itu diuji, maka kita akan tetap kuat. Saat masalah pergumulan datang, kita akan tetap kokoh di dalam Tuhan. Saat ada di dalam pelayanan, kita akan jadi berkat, bukan malah merusak pelayanan. Ketika iman kita kuat, maka di dalam pelayanan kita akan jadi berkat untuk orang lain. Kita bisa bekerja sama dalam satu tim yang baik. Saat mungkin ada tawaran kenyamanan yang mungkin pertaruhannya adalah iman dan kesetiaan kita, maka kita akan tetap memilih setia pada kebenaran. Maka biarlah kita selalu menjadikan firman Tuhan, Alkitab ini sebagai dasar dalam hidup kita. Kita terus ada dalam hubungan persekutuan yang baik dengan Tuhan, ada dalam persekutuan dalam doa dengan Tuhan, menjadikan firman Tuhan ini sebagai dasar dalam keseharian hidup kita, sehingga iman kita terus bertambah. Apapun yang kita hadapi, baik itu masalah pergumulan, baik itu tawaran yang mungkin nyaman bagi hidup kita, tapi pertaruhannya adalah iman dan kesetiaan kita, maka kita akan tetap kokoh untuk memilih setia kepada Tuhan, setia pada kebenaran. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk hari yang baru yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Terima kasih kami bangun dengan tubuh yang diberkati oleh Tuhan pagi hari ini. Hamba menyerahkan semua kami ke dalam campur tangan Tuhan, dalam seluruh tugas tanggung jawab yang kami kerjakan. Tuhan yang menolong kami ketika kami bekerja dengan baik. Ketika kami berusaha, kami juga berusaha dengan baik, melakukan
pekerjaan-pekerjaan kami dengan jujur, penuh tanggung jawab, sehingga semua yang kami lakukan mempermuliakan Tuhan. Ketika kami ada di sekolah, kuliah, atau apapun yang semua yang kami kerjakan sepanjang hari ini, Tuhan tolong supaya kami kerjakan dengan tanggung jawab, dengan baik, melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba menyerahkan anak-anak-Mu, umat Tuhan ke dalam campur tangan Tuhan. Yang sakit Tuhan yang memberikan kesembuhan, yang ada dalam masalah pergumulan Tuhan yang berikan jalan keluar. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya kepada Tuhan, karena kami tahu tanpa Tuhan kami tidak bisa berbuat apa-apa, tapi bersama Tuhan kami akan mengerjakan hal-hal yang luar biasa. Tuhan selalu menolong kami, Roh Kudus selalu mengingatkan kami supaya kami selalu ada dalam kehendak Tuhan, kami selalu melakukan hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin.